warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Nur Fadila Nasution dari Prodi Ekonomi Islam 2G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dosen pengampu Pak Imsar SC MSI. Di sini saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama ada teori permintaan dan kurva permintaan. Permintaan adalah jumlah suatu barang atau jasa yang ingin atau mampu dibeli oleh konsumen dengan berbagai tingkat harga dan pada waktu yang tertentu. Sedangkan kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Terus ada hukum permintaan. Sebelum ke hukum permintaan, saya akan menunjukkan tabel mengenai hukum permintaan. Di sini ada beberapa keadaan, di mana pada keadaan P ini harganya sebesar Rp5.000 dan jumlah yang diminta ini sebesar 200 unit. Sedangkan Q ini harganya Rp4.000, sedangkan jumlah yang diminta ini sebesar 600 unit. Sedangkan R ini harganya Rp3.000 dan jumlah yang diminta semakin banyak, yaitu 800 unit. Sedangkan S ini harganya Rp2.000, jumlah yang diminta sangat banyak, yaitu 1.200 unit. Dengan tabel ini maka dapat mengatakan bahwa hukum permintaan adalah makin rendahnya harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaan terhadap barang tersebut. Sedangkan makin tingginya harga suatu barang, maka semakin rendahnya permintaan terhadap barang tersebut. Terus selanjutnya ini ada beberapa penentu permintaan. Penentu permintaan atau faktor yang mempengaruhi permintaan ini terbagi atas. Yang pertama ada faktor harga, yang kedua ada faktor bukan harga. Faktor bukan harga ini terdiri atas, yang pertama ada harga barang-barang lain. Harga barang lain seperti barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Terus yang kedua ini ada pendapatan para pembeli. Pendapatan para pembeli mempengaruhi pada permintaan jenis barang. Perubahan pada pendapatan pembeli dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Berdasarkan sifat permintaan terhadap jenis barang, apabila pendapatan berubah terbagi atas. Yang pertama ada barang inferior, yang kedua ada barang esensial, yang ketiga itu ada barang normal, yang keempat ada barang mewah. Terus yang ketiga ini ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan juga mempengaruhi corak permintaan terhadap jenis barang. Contohnya, sekiranya pemerintah menaikkan pajak terhadap orang kaya dan hasil pajaknya ini digunakan untuk menaikkan pendapatan pekerja yang gaji rendah, maka corak permintaan akan mengalami perubahan. Seperti barang-barang yang digunakan oleh orang kaya ini akan berkurang, sedangkan barang-barang yang digunakan oleh orang yang berpenghasilan rendah tetapi mengalami kenaikan pendapatan ini akan bertambah. Contohnya seperti dalam pembelian mobil akan berkurang, sedangkan pembelian rumah yang berharga murah akan bertambah. Terus yang keempat ini ada namanya cita rasa masyarakat atau selera. Yang kelima jumlah pembeli. Yang keenam jumlah penduduk. Yang ketujuh usaha produsen meningkatkan penjualan. Usahanya ini seperti melakukan promosi dengan iklan untuk menambah jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Yang ke-8 ada ekspektasi tentang masa depan atau harapan. Perubahan yang diramalkan mengenai tentang masa depan ini sangat mempengaruhi pada permintaan. Misalnya ramalan mengenai akan bertambah tinggi harga di masa depan akan mendorong masyarakat untuk membeli lebih banyak barang pada masa kini dan menghemat pengeluaran di masa depan. Konsep permintaan Islam dalam perspektif ekonomi Islam. Secara garis besar, permintaan dalam Islam sama dengan permintaan konvensional.
Namun ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh konsumen Islam dalam keinginannya. Islam mengharuskan mengkonsumsi barang-barang yang halal lagi thayyib, dan Islam juga melarang memakan barang-barang yang haram. Terus ada batasan lain seperti Islam tidak boleh berlebihan dan Islam harus mengutamakan kepada kebaikan atau maslahah. Islam juga tidak boleh apabila dalam permintaan suatu barang ini tujuannya kepada kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Bahkan Islam memberitakan apabila hartanya telah mencapai satu nisab, maka anggarannya harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, sedekah maupun infak. Terus perbedaan konsep permintaan dalam Islam dengan permintaan konvensional. Permintaan dalam Islam ini berprinsip utamanya itu berpedoman hidup yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam Islam tidak hanya pada teori-teori maupun pengalaman-pengalaman saja, tetapi pada firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan permintaan konvensional hanya terfokus pada keuntungan dan materialisme saja. Terus selanjutnya yang kedua ini ada teori penawaran dan kurva penawaran. Penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran mengatakan makin tingginya harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan oleh penjual. Sedangkan makin rendahnya harga suatu barang, maka semakin sedikitnya barang yang ditawarkan oleh penjual. Terus kurva penawaran, dalam analisis kurva pengertiannya ini terbagi dua. Yang pertama ada penawaran, yang kedua itu ada jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran dalam analisis ekonomi berarti keseluruhan kurva penawaran, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan adalah jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu. Terus faktor penentu penawaran. Faktor penentu penawaran ini terbagi atas. Yang pertama ada faktor harga, yang kedua ada faktor bukan harga. Faktor bukan harga ini terbagi atas yang pertama harga barang-barang lain, yang kedua biaya untuk memperoleh faktor produksi, yang ketiga tingkat teknologi. Tingkat teknologi ini berperan penting dalam mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Dengan kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan mutu barang, dan menciptakan barang baru. Terus yang keempat ini ada harapan, yang kelima ada jumlah pembeli, dan yang keenam ini ada tujuan perusahaan. Terus selanjutnya ada penawaran dalam Islam. Penawaran dalam Islam ada hal yang membedakan dengan penawaran hedonis. Kalau penawaran dalam Islam ini barang dan jasanya harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kurangan barang tersebut. Jangan sampai dilakukannya penawaran dapat merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Terus yang ketiga ini ada titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Keseimbangan adalah suatu situasi di mana segala kekuatan yang ada saling seimbang. Pada harga keseimbangan ini jumlah barang yang rela dan mampu dibeli sama dengan jumlah barang yang rela dan mampu dijual. Terus ada tabel mengenai titik keseimbangan pasar. Di sini di tabel ini dijelaskan mengenai titik keseimbangan pasar. Di sini ada garis permintaan dan garis penawaran saling berpotongan, dan di titik berpotongan ini ada harga, dan harganya ini disebut dengan harga keseimbangan. Sedangkan di titik ini ada jumlah barang.
jumlah ini disebut dengan jumlah keseimbangan. Di sini harga keseimbangannya itu 2000 per corong es krim, sedangkan jumlah keseimbangan ini 7 per corong es krim. Terus selanjutnya pasar dapat dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diproduksi sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Terus keseimbangan pasar ini dapat tercapai jika jumlah produk yang diminta ini sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, atau harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta. Ada teknik dalam menentukan keseimbangan pasar. Teknik dalam menentukan keseimbangan pasar ini terdapat 3 cara. Yang pertama secara matematik. Secara matematik ini menggunakan rumus yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, di mana QD ini adalah jumlah permintaan sedangkan QS adalah jumlah penawaran. Terus yang kedua ada secara grafik. Secara grafik ini dengan menggambarkan keseimbangan pasar dengan jumlah permintaan dan penawarannya. Terus yang ketiga secara angka. Selanjutnya ada excess supply dan excess demand. Excess supply ini terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen melebihi jumlah barang yang diminta oleh konsumen, sehingga kelebihan stok barang ini memaksa produsen untuk menurunkan harga dengan harapan barang tersebut habis dijual dan harga akan kembali ke arah keseimbangan. Sedangkan excess demand adalah terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan tidak mencukupi dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Kekurangan stok barang ini menyebabkan produsen harus menaikkan harga dengan harapan dapat mendapat keuntungan yang akan meningkat. Selanjutnya, agar keseimbangan permintaan dan penawaran dapat berlangsung, Islam melarang melakukan atau menimbulkan yang ketidakadilan, seperti yang pertama penggunaan timbangan atau ukuran yang tidak jelas. Yang kedua ada ihtikar. Ihtikar ini kegiatan menimbun barang dengan cara menjual barang lebih sedikit dengan harapan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal. Terus yang ketiga adanya pemalsuan produk. Terus yang keempat talaki rukban. Talaki rukban ini kegiatan membeli barang sebelum penjual memasuki pasar. Terus yang keempat ada bai an-najisi. Bai an-najisi ini menyuruh orang lain untuk memuji-muji barang atau menyuruh orang lain untuk menawar barang dengan harga yang tinggi dengan tujuan untuk agar pembeli atau konsumen merasa tertarik. Terus yang kelima ada beberapa kasus perubahan keseimbangan. Perubahan keseimbangan dapat terjadi bila perubahan permintaan dan penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan terjadi ini adalah harga, maka akan kembali ke titik awal. Sedangkan jika faktor yang menyebabkan perubahan ini teknologi dari sisi penawaran, pendapatan dari sisi permintaan ini tidak kembali ke titik awal. Terus ada pengaruh perubahan permintaan terhadap keseimbangan. Pengaruhnya pertama itu permintaan bertambah, penawaran tetap. Permintaan tetap, penawaran bertambah. Terus penawaran berkurang, permintaan bertambah, permintaan tetap. Terus yang keempat permintaan atau penawaran berkurang. Yang kelima penawaran permintaan itu bertambah. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.